Masalah utang piutang kerap berujung malang. Konflik demi konflik pun bakal terus bermunculan. Seperti yang dialami seorang perempuan asal Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Sambil memegang senjata tajam, perempuan berumur 30 tahun mengamuk di rumah kekasihnya di desa Tobadak, Mamuju Tengah. Orang saya diam-diam. Diam-diam, aku bilang. Tetap bayar itu utangmu. Sekalipun saya pakai sebagian. Tidak semuanya. Tak hanya merusak motor yang terparkir, ia bahkan melukai kekasihnya. Tak hanya dipicu persoalan asmara, belakangan terungkap perusakan dipicu korban yang mengaku tak punya uang saat ditagih utang. Masalah utang piutang memang pelik. Bahkan ada kecenderungan pihak yang mengutang atau meminjam jauh lebih galak jika ditagih. Seperti yang menimpa seorang wanita penagih utang asal kampung Endrek, Bogor, Jawa Barat. Dirinya ditemukan tak bernyawa dengan tubuh penuh luka di sebuah kamar nasabahnya di kampung Cikoronjo, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Perempuan berumur 22 tahun itu ditemukan rekannya dan ketua RT yang curiga lantaran korban tak ada kabar sejak menagih utang kepada pria bernama Sunardi pada 3 Februari 2025 lalu. Pembunuhan dipicu kekesalan tersangka karena kerap ditagih utang sebesar 3 juta rupiah. Ya, pembunuhan wanita bernama Sri Pujianti oleh Sunardi di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuka tabir hilangnya istri kedua tersangka bernama Almaidah sejak November 2022 lalu. Pria berumur 44 tahun mengakui istrinya hilang karena ia bunuh. Jasadnya dikubur dalam tangki septik di samping rumahnya di kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Kabupaten Bekasi. Bukan hanya didasari rasa cemburu, tindakan keji itu dipicu masalah utang. Tersangka jengkel karena korban kerap menagih sertifikat tanah yang digadaikan ke bank. Percakapan itu juga salah satunya karena pelaku panik ketika didesak terkait dengan sertifikat tanah atau bangunan. Menurut psikolog, orang berutang lebih galak saat ditagih karena merasa terancam. Sikap galak disertai cara-cara kekerasan merupakan bagian dari upaya membela diri. Orang merasa bersalah itu kan pada posisi yang tidak menyenangkan. Nah, dia kemudian berupaya untuk melakukan defense mekanisme pembelaan diri sehingga membuat posisinya menjadi lebih tenang. Gitu. Jadi sebenarnya itu merupakan satu cara untuk mengembalikan stabilitas emosinya dia. Namun menurut kriminolog, tindakan kekerasan oleh orang yang berutang karena faktor kesengajaan. Seringkali mereka memang tak ada niatan membayar utang atau mengembalikan barang yang dipinjam. Seringkali orang ini tidak menganggap bahwa apa yang telah dia terima itu bagian daripada sesuatu yang harus dia kembalikan. Jadi dia tidak menganggap bahwa hutang itu adalah sesuatu yang harus dia lunasi. Seringkali mereka menjadikan orang-orang yang menagih utang itu mereka anggap sebagai dalam tanda kutip sebagai lawan atau kemudian mereka akan bersikap resisten saat kemudian ditagih. Kematian tak akan menyelesaikan masalah utang. Sebaliknya, para tersangka bakal hidup di balik jeruji besi. Hukuman seumur hidup hingga mati pun menanti. Tim Liputan melaporkan.